dipersembahkan oleh ekonomi yang kuat adalah pilar penting dalam membangun peradaban. Umat Islam memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi mengapa masih banyak yang tertinggal dalam sektor ekonomi? Bagaimana Islam memberikan solusi atas tantangan ekonomi? Dan bagaimana kita bisa membangun masa depan yang lebih sejahtera? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini karena kita akan membahas tentang masalah dan prospek ekonomi, mengapa umat Islam khususnya masih mengalami masalah perekonomian? Ya, saya kira itu satu fakta, ya. Tidak sekedar fenomena bahwa umat Islam di Indonesia mengalami dan menghadapi permasalahan, kalau tidak problematika, ya, permasalahan yang akut dalam kehidupan ekonomi yang ditandai oleh masih banyaknya umat yang berada di bawah garis kemiskinan dan sekaligus ya, sedikitnya umat Islam yang masuk ke jajaran pengusaha besar. Bapak Yusuf Kala sering mengungkapkan kalau mencari rakyat miskin maka mayoritas di dalamnya adalah umat Islam. Inilah masalah, kalau saya melihat masalah itu adalah adanya kesenjangan antara idealitas Islam sebagai sebuah agama yang mendorong umatnya untuk berusaha, berdagang, berwira swasta. Ya. Bahkan dicontohkan oleh pembawa agama Islam, Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Rasul adalah seorang pedagang lintas negara. Ya. Dan juga ya, banyak pengusaha muslim termasuk di Indonesia. Ya, sebelum kemerdekaan, segera setelah kemerdekaan kita memiliki ya, pusat-pusat perdagangan umat di Pulau Jawa dari Banyuwangi sampai ke ibu kota Jakarta. Termasuk di ibu kota Jakarta hampir semua pusat perdagangan waktu itu Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, Pasar Blok M dan seterusnya dikuasai oleh pedagang-pedagang muslim. Tapi sekarang mereka tak berdaya sehingga bisa dikatakan robohnya lapau kita. Bukan sekedar robohnya surau kita di Sumatera Barat dan di banyak daerah lambang pendidikan kemasyarakatan, tapi lapau kita, yaitu kedai kita, karena tidak bisa bersaing dengan usaha besar, termasuk pasar modern. Ini masalah dan itu mungkin hanya secuil dari masalah yang bisa kita ungkapkan. Iya, kita bisa merujuk pada pengalaman sejarah masa lampau. Sebenarnya tradisi kewirausahaan di kalangan umat Islam itu cukup kuat juga. Kalau kita belajar ke Sarekat Dagang Islam misalnya, Saman Hudi, dan di sana bahkan kalau kita pergi ke Laweyan, itu pengusaha-pengusaha batik, itu adalah umumnya pengusaha muslim dan itu berkaitan langsung mereka sebagai penyokong organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam. Nah, perkembangan terbaru sampai dengan kita alami sekarang, umumnya umat Islam mengalami kesulitan, keterbatasan dalam hal akses ke sumber-sumber ekonomi produktif. Sehingga mereka umumnya kalau misalnya akses ke perbankan, mereka harus punya agunan. Nah, agunan tidak semuanya pengusaha-pengusaha muslim yang pada kategori mungkin kecil menengah tidak cukup kuat sehingga akses ke permodalan itu menjadi penghambat untuk menumbuhkan dan memperkuat kegiatan ekonomi. Jadi selain masalah permodalan karena akses ke perbankan termasuk dengan sudah adanya bank-bank syariah belum sepenuhnya bisa mendukung ya, pemberdayaan ekonomi umat, tapi juga masalah dalam dunia usaha itu yang saya amati sebagai bukan ekonom dan bukan praktisi usaha, juga pemasaran, ya, networking, jaringan untuk memasarkan produk-produk kita ini. Maka lengkaplah permodalan, pemasaran, mereka sebenarnya punya etos kerja yang cukup kuat ya. Gimana Prof. Wahyu?
Ya, saya ingin melihat dari satu sisi, yaitu persoalan ekonomi dan inovasi secara keseluruhan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua hal, inovasi dan ekonomi ini sebetulnya seperti dua mata rantai yang saling kait-mengait dan saling menguatkan. Kalau kita lihat laporan dari program for International Student PISA, kita berada di peringkat ke-74 dari 79 negara yang diakses untuk kadar penguasaan sains, teknologi, rekayasa, dan matematik. Nah, di sini sebetulnya menunjukkan betapa kemampuan kita masih harus ditingkatkan, karena penguasaan STEM tadi secara sistemik akan meningkatkan. Jadi ada kaitan antara kualitas SDM Betul, dengan kuasa ekonomi. betul. Dan selama kualitas SDM umat masih rendah, Ya. dan apalagi Indonesia derajat IPM, indeks pembangunan manusianya Betul, masih rendah, maka akan punya implikasi betul. terhadap kegiatan ekonomi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Sultan Rahmat Abdullah, ana min faslil ashir. Ayahanda, li su'alan wahid. Ma huwa daulul muassasatil maliyatil islamiyah fida'mi numuwi iqtisadil ummatil islamiyah. Syukron. Syukran Ananda, santri kelas 10 SMA Diamalela, yang menanyakan tentang peran organisasi-organisasi Islam di dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Tadi sudah diawali oleh Dr. Ami Al-Khumami bahwa ormas-ormas Islam sejak masa lampau sebelum kemerdekaan sudah berperan besar di dalam memberdayakan ekonomi umat, sehingga memunculkan pusat-pusat perniagaan umat. Saya bisa menyebut contoh ya, tidak hanya di Pulau Jawa, juga di luar Jawa. Artinya cukup tersedia etos kerja dan etos berusaha. Namun ada tantangan dan kendala-kendala tadi, soal permodalan, soal pemasaran, dan ditambah lagi rendahnya kreativitas dan inovasi gitu. Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh ormas-ormas Islam, sehingga peran mereka yang ditanyakan tadi itu akan efektif dan fungsional. Ormas-ormas Islam dengan demikian tidak bisa berhenti pada pendekatan lama dalam mengembangkan, karena situasi sudah berubah pada tahun 1900-an ketika ada Serikat Dagang Islam. Di era globalisasi, keterbukaan, dan adanya free market economy, ekonomi pasar bebas yang meniscayakan persaingan dan daya saing. Ini yang mungkin perlu ditambah pada peran ormas-ormas Islam itu. Apa yang sekiranya kita bisa lakukan sebagai umat Islam supaya perekonomian ini tidak tertinggal atau bisa unggul? Ya, memang tak terelakkan ekonomi kapitalistik dan yang mendorong free market economy, ekonomi pasar bebas istilahnya. Saya bukan ekonom ya. Yang oleh karena itu ya harus ada kesiapan bersaing dan bertanding. Jadi selain etos kerja, etos usaha, dan beberapa prasyarat tadi ya, permodalan, akses perbankan, pemasaran, kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya, tidak tertutup kemungkinan ya, dalam pasar bebas ini kita juga membuka hubungan dengan dunia luar. Atau ya, pada hebat saya ya, yang bukan ekonom, kita mengembangkan potensi dalam negeri domestik. Bisa dilakukan apa yang disebut interstate trade, perdagangan antar negara, tapi di Indonesia antar provinsi. Kalau di satu kabupaten ada apa istilahnya, one district, one product ya, ditukar menukarkan dengan produk-produk dari
kabupaten dan daerah lain, saya kira menjanjikan. Ini yang sebenarnya terakhir ya, disadari oleh para pengusaha muslim, oleh ormas-ormas Islam yang ditanyakan tadi itu. Sehingga masih ada harapan ya. Dan kita tidak boleh kehilangan asa ya, di dalam mengatasi masalah yang akut ini. Ya, sebenarnya umat Islam punya potensi besar juga dalam hal memanfaatkan sumber daya ekonomi produktif antara lain melalui dana sosial keagamaan. Dalam hal ini misalnya ziswaf produktif. Gitu. Dan kita tahu bahwa gerakan filantropi Islam sekarang itu sudah makin menguat dan menjadi gejala umum yang kita jumpai di Indonesia, di pelosok seluruh Indonesia. Dan itu kalau dikoleksi dan dihimpun secara massal dan dikelola secara baik, dan karena itu maka orientasinya itu adalah zakat, wakaf, infak produktif itu untuk menggerakkan ekonomi umat, dan itu rasanya sudah zakat, makin baik. infak, sedekah sudah banyak dibicarakan bisa menjadi solusi. Hanya sayangnya muzaki wajib zakat yang katanya kalau menunaikan kewajibannya bisa terkumpul dana kalau tidak salah 300 triliun. Besar sekali, bisa menjadi modal bagi pengusaha-pengusaha menengah kecil dari kalangan umat ini. Sayangnya ya, muzaki wajib zakat ini tidak menunaikan kewajibannya. Sehingga kalau ada seminar nasional tentang pengelolaan zakat, yang hadir banyak mustahik. Banyak yang tidak memberi tapi yang siap untuk menerima ya. Maka kalau ada revitalisasi, penguatan kembali, fungsionalisasi, memungsikan lembaga-lembaga yang disebut filantropi, lembaga-lembaga zakat, ya, lazis, lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang sekarang sudah menggeliat. Jika ini dikoordinasikan dengan baik dan berfungsi semestinya, ya, kembali optimisme kita bisa menjadi kenyataan nanti. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Salah satu kunci utama sebetulnya dalam menjawab persoalan umat Islam ini dalam konteks ekonomi adalah juga tadi sudah disampaikan, yaitu kuatnya jejaring dan interkoneksi antar potensi-potensi umat atau yang misalkan suatu daerah memiliki kekhasan, keunggulan, karakteristik tertentu. Nah ini bagaimana ada semacam sistem atau yang menjadi enabler atau hub untuk menyatukan, menjadikan mereka suatu kekuatan yang saling melengkapi. Jadi konsep kafah gitu ya. jejaring, Betul. networking, kolaborasi Betul. di kalangan umat, termasuk dengan pihak-pihak luar umat Islam. Dan bisa saya tambahkan, kita juga menuntut peran negara. Betul. Peran pemerintah sebagai pengemban amanat yang ikut dipilih oleh umat Islam untuk saat ini yang mendesak melakukan apa yang disebut dengan affirmative action, aksi-aksi keberpihakan. Ini yang dilakukan oleh Mahathir Muhammad di Malaysia. Kalau memberdayakan ekonomi umat Islam yang mayoritas ini, itu memberdayakan ekonomi rakyat. Saya yakin sekali umat Islam ini punya etos kerja. Kalau mereka miskin, sesungguhnya bukan karena kemiskinan kultural, lebih karena kemiskinan struktural. Ya. Ini yang kita harapkan dengan pemerintahan baru. Ya. Mungkin mendengar dialog kita ini, untuk juga memberi perhatian pada mayoritas rakyat. Sangat nestapa kalau segelintir orang 1% menguasai aset nasional di atas 60%. Sangat nestapa kalau ada 4 orang kaya, para konglomerat itu hartanya sama dengan 100 juta rakyat miskin. Kesenjangan ekonomi ini harus diatasi bersama. Namun ya, saya berpendapat dan berpesan umat Islam jangan kehilangan asa. Kita tidak perlu salahkan pihak-pihak lain. Kita mulai diri sendiri, bangkit untuk mengatasi masalah yang kita hadapi sendiri.
Namun pihak-pihak lain perlu juga menyadari, jangan sampai ada halangan terhadap upaya umat Islam untuk memandirikan dirinya sendiri. Bagaimana dengan kondisi yang sekarang? Melihat dari prospek ekonomi Islam khususnya, umat Islam khususnya saat ini, melihat dari perkembangannya UMKM, kemudian e-commerce yang terus berkembang, lalu bagaimana agar perekonomian kita itu terus mengalami perkembangan melalui itu? Ya, memang ada tantangan berat dengan perkembangan IT, information technology, e-commerce, dan berbagai macam sekarang produk-produk keuangan, kripto, apalagi segala macam. Ya. Maka tadi yang diusulkan oleh Profesor Wahyu, Dekan Fakultas MIPA ITB, yang bersama kita ini, harus ada kreativitas dan inovasi dari umat Islam, dari pedagang-pedagang Muslim, untuk menciptakan atau mengikuti teknologi yang sudah ada, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga sekarang isu yang saya ketahui adalah adanya business innovation, inovasi bisnis. Betulan sudah sejak 2 tahun yang lalu ada Global Muslim Business Forum. Saya diundang untuk hadir dan berbicara di Sarawak. Dan sebenarnya bulan ini atau bulan depan ingin diadakan di Indonesia Global Muslim Business Forum, satu pihak dari luar negeri, ya, termasuk World Chinese Economic Forum yang mendukung kegiatan ingin di Indonesia dan meminta lembaga yang saya pimpin, ya, CDCC, Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization, untuk menjadi co-organizer. Tapi mereka meminta kiranya Presiden Prabowo Subianto berkenan untuk membuka forum ini, hanya untuk membuka, karena segala sesuatu sudah disiapkan. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin beliau akan memberikan jawabannya, sehingga forum yang bagus untuk pemberdayaan ekonomi umat, untuk pemberdayaan pengusaha-pengusaha Muslim sedunia, tentu Indonesia akan mengambil manfaat, akan menjadi kenyataan. Sementara itu, kebetulan sudah ada beberapa pertemuan, ya, dengan para saudagar Muslim, termasuk kemarin di Jawa Tengah, antara Bank Danamon Syariah yang ikut mendukung kegiatan kita ini, dengan 90 pengusaha muda Muhammadiyah yang bergabung dalam Serikat Usaha Muhammadiyah SUMU. Ya. Dan ada harapan, karena ada jaringan antara bank dengan pengusaha, dunia usaha, mungkin ya, sebagian dari permasalahan ekonomi umat ini akan dapat kita atasi. Namun yang tak kalah pentingnya, anak-anak muda, santri-santri harus punya jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan, entrepreneurship, ini modal awal bagi kebangkitan perekonomian umat. Kesejahteraan umat bukan hanya mimpi, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Islam mengajarkan keadilan, ekonomi, kemandirian, dan keberkahan dalam setiap usaha. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.